Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 gitu ya. Dengan materi kali ini adalah kemampuan penalaran umum gitu, part 3. Sesuai ya, urut ya. Kalau nggak salah video ini bakalan terupload di tanggal 17 Maret gitu ya. Mau lebaran ya? Lebaran Hindu juga, nyepi itu lebaran Hindu gak sih? Gak tahu ya. Pokoknya ada upacara nyepi, ada Idul Fitri juga. Happy libur. Iya, gue juga libur kemungkinan ya tanggal segitu. Oke. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 11 gitu ya, part 3 di kemampuan penalaran umum. Kali ini Hana Tulsit baca pelan-pelan, hayati bagaimana kita mencerna cerita gitu ya. Ya kan? Begitu. Lanjut. Udara yang baik adalah yang memiliki kualitas baik dan tidak mengandung unsur bahaya. Betul sekali. Semakin baik kualitasnya, udara yang dihirup tidak akan membahayakan kesehatan tubuh. Oke, pada intinya udara baik itu baik dan tidak bahaya gitu ya. Sebaliknya, jika kualitas buruk, udara tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup. Kalau kualitasnya buruk, otomatis memiliki dampak negatif. Ya, gitu intinya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Kita harus menemukan asumsi yang paling mungkin. Inilah saatnya kita menduga-duga. Seperti di soal nomor 10 kemarin gitu ya. Kita baca satu-satu. Kualitas udara di pabrik sangat buruk. Bisa jadi, tapi nggak bisa ya, kita itu membahas udara secara keseluruhan, bukan di suatu tempat saja gitu. Menanam pohon merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas udara. Ini benar, tapi kita tidak memiliki objek di sana, nggak ada pohon, nggak ada pabrik gitu ya. Selanjutnya, tingkat kualitas udara mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Nah ini nih, pada dasarnya itu kita membahas apa? Korelasi antara kualitas udara dengan kesehatan pada tubuh. Intinya kalau baik ya berdampak positif, atau baik tidak bahaya kayak gitu ya. Kalau kondisi kualitasnya buruk ya, udaranya itu akan memiliki dampak negatif kepada kesehatan tubuh gitu. Ini intinya. Tapi kita coba baca D dan E. Seluruh udara tidak ada. Ini udah mengklaim gitu ya, seluruh udara tidak memiliki parameter baik bagi baik dan buruknya kualitas udara tersebut. Apa? Ya, nomor 12 gua kecilin. Kelihatan? Oke. Ada segudang manfaat minum air rebusan daun sambiloto yang belum banyak diketahui orang. Daun sambiloto dikenal memiliki sejumlah senyawa kimia yang cocok digunakan untuk bahan baku obat tradisional. Oke, pada intinya ini membahas daun sambiloto di segi obat-obatan gitu ya kan, di segi obat-obatannya. Berdasarkan hasil uji fitokimia yang dilakukan para ahli obat herbal, ekstrak tanaman sambiloto atau gak usah dibaca ya, Andrographis paniculata ini gak usah dibaca. Bagian daun mengandung alkaloid, saponin dan flavonoid. Nah, tapi di sini nih ditekankan alkaloidnya yang merupakan salah satu senyawa kemoterapi gitu. Good banget ini, good best. Senyawa kemoterapi sangat berguna untuk mencegah sel-sel kanker berkembang di tubuh manusia. Ini mencegah sel-sel kanker berkembang. Namanya kemoterapi, kanker itu sependek pengetahuan gue gitu ya, itu masih belum bisa disembuhkan secara langsung. Pada intinya mencegah sel-sel berkembang, membunuh sel-sel kankernya kayak gitu ya. Intinya menonaktifkan gitu ya, bukan menyembuhkan. Ada yang berhasil sembuh, berarti kankernya itu nonaktif gitu ya. Kita punya sel kanker tapi nonaktif gitu ya. Aman banget. Pengetahuan umum, sependek pengetahuan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Yang paling benar otomatis harus banget sesuai dengan cerita, dengan pernyataan di atas. A. Flavonoid dapat dimanfaatkan, bukan flavonoid tapi alkaloid. Konsumsi biji sambiloto. Kita bahasnya itu adalah
daun sambiloto yang diekstrak gitu ya, yang direbus, yang digodok gitu ya, nggak masuk. Rebusan sambiloto mengandung 3 senyawa yang bermanfaat untuk mencegah kanker. Bukan 3 senyawa yang kita tekankan, tapi alkaloid sekali lagi. Konsumsi daun sambiloto sangat baik untuk tindakan pencegah penyakit kanker. Nah, kita keep ini. Rebusan daun sambiloto mengandung 1 senyawa yang bermanfaat untuk proses kemoterapi alami, yaitu saponin. Yang D ya berarti ya, itu mencegah penyakit kanker karena mencegah sel-sel kanker berkembang. Aman banget. Nomor 13. Wow, banyak kita baca ya. Yang pasti salah. Oke, kita baca satu-satu. Komodo Varonois komodensis ya, adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo. Ya, Rienca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara Timur, NTT. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama ora. Coba banget. Ora gimana nyebutnya? Ora. Komodo adalah salah satu jenis hewan reptil purba yang termasuk spesies kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjangnya adalah 2-3 meter. Oke, panjang komodonya ya. Komodo juga memiliki sebutan lain, yaitu biawak komodo, atau masyarakat internasional sering menyebutnya dengan panggilan Komodo dragon gitu ya, Indonesia. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Apa yang sama panjang? Ekor dengan tubuhnya. Dan sekitar 60 buah gigi yang bergigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm. Wow. Yang kerap diganti. Udah, yang kerap diganti titik gitu ya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Pasti salah. NTT menyebutnya dengan ora. Itu kan kalau kita udah baca keseluruhan kita tinggal X gitu. Maksudnya X ini adalah benar, ini benar berarti nggak dipilih gitu loh ya, bukan salah tapi benar, tapi yang ditanyakan ini adalah pasti salah gitu. Oke, aman banget. Wisatawan dari luar negeri sering menyebutnya komodo sebagai sebutan Komodo dragon. Ini benar. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan lehernya. Ini salah, sama panjang dengan tubuhnya gitu ya. Berapa taman nasional di Amerika Serikat memiliki komodo sebagai salah satu hewan koleksi? Kita lihat, gua kayaknya nggak ada baca koleksi juga deh. Tapi ini nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi jangan dicontreng karena kita nggak tahu tiba-tiba dicontreng karena salah. Bukan, salah itu bertentangan dengan pernyataan gitu ya. Kalau kita nggak tahu itu jangan dipilih dulu gitu ya. Kalau ada yang lebih salah gitu, oke? Komodo yang paling langka di Indonesia adalah yang kita nggak tahu, nggak disebutin. Oke. Nomor 14. Jumlah pengunjung Pantai Pasir Putih Kabupaten Trenggalek tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Saat dimintai keterangan, Pak Amin, salah seorang pedagang pakaian yang berjualan di sekitar kawasan wisata tersebut, mengungkapkan bahwa penyebab dari penurunan pengunjung adalah semakin banyaknya wisata buatan di pusat-pusat kota. Nah, ini nih, ya kan? Contohnya taman-taman kota dan pusat-pusat perbelanjaan. Sekarang pusat-pusat perbelanjaan udah banyak banget gak sih nyediain kayak zone untuk bermain gitu, ya gak sih? Toko baju di kota gue, Manakah pernyataan berikut yang memperkuat argumen Pak Amin? Oke, yang pertama, fasilitas pendukung di wisata di Pantai Putih sangat terawat. Ini yang harusnya meningkatkan pengunjung ya. Kapasitas pengunjung Pantai Pasir Putih sangat kurang dibandingkan jumlah pengunjung. Pengunjung mana? Kota kali ya, tapi ini enggak. Pedagang di pusat-pusat perbelanjaan di Trenggalek mengeluhkan sepinya pembeli. Enggak membahas COVID, enggak. Petugas kebersihan Kabupaten Trenggalek mengeluhkan meningkatnya sampah-sampah pengunjung di taman-taman kota, terlebih ketika hari libur. Ini memperkuat. Di mana letak memperkuatnya? Ketika manusia itu berkunjung di suatu tempat, pasti meninggalkan sampah gitu ya. Apapun itu, pasti meninggalkan sampah. Ya. Oke, itu keep dulu pengetahuan itu.
Jadi di sini kaitannya tuh apa? Jadi ketika di taman-taman kota itu menjadi tempat wisatawan yang teralihkan gitu ya kan, ibaratnya awalnya nih nggak ada nih, taman-taman kota ini nggak ada, terus rame di sana. Kalau rame pengunjung, otomatis bisa kita asumsikan paling mungkin ya, kita asumsikan akan meningkatnya sampah gitu loh. Ini mendukungkan bahwa pengunjung itu beralih dari Pantai Pasir Putih ke taman-taman kota. Makanya Pantai Pasir, kita itu poin utamanya apa cerita ini? Pantai Pasir Putih itu sepi. Pantai Pasir Putih itu sepi disebabkan adanya wisata buatan gitu. Nah, kita dijelaskanlah di sini. Wisata buatan ini juga menyebabkan sampah-sampah semakin menumpuk kayak gitu. Paham? Paham ya? Pantai Popoh tiba-tiba gitu ya. Nomor 15, vaksin COVID-19 meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Y adalah vaksin COVID, otomatis Y meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Udah gitu, gak usah dibaca yang lain, ini udah benar, udah. Tidak meningkatkan salah, hanya tidak meningkatkan, bukan Y, kecuali Y, AP dah.